yang dikerjakan Universitas Oslo. Dua riset penting yang dikerjakan oleh Saudara Purwofindus di Demos adalah terkait dengan asesmen masalah dan peluang demokrasi di Indonesia pada tahun 2003 sampai 2005 dan juga penelitian yang sama pada tahun 2007 sampai 2009. Aktivitas riset yang bersangkutan, Saudara Purwofindus ini kemudian dilanjutkan di Universitas Gadjah Mada ketika yang bersangkutan tergabung atau bergabung dengan tim peneliti Power, Welfare, and Democracy atau PWD pada tahun 2011 sampai 2016. Selama menempuh program doktoral, Saudara Willy Purnasamadi sempat pula berkontribusi untuk berbagai macam riset, antara lain tentang civil society elite di Indonesia dan Kamboja. Ini merupakan suatu riset kerjasama UGM dengan Lund University, dan juga terkait dengan institutional activism di Indonesia. Selain kegiatan riset di Demos dan di PWD, Saudara Willy Purnasamadi juga melakukan penelitian di berbagai lembaga, antara lain di Reform Institute, juga di Yayasan Satu Nama, di Trade Union Rights Center, dan pada saat ini yang bersangkutan menjadi peneliti di Institute for Strategic Initiative dan di Yayasan Publik Baru. Nah, ini kalau saya bacakan terlalu panjang, saya akan menyingkat saja profil dari yang bersangkutan. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa S3 di Visipol Universitas Gadjah Mada, Saudara Willy Purnasamadi juga mengikuti beberapa short course, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Korea, di Singapura, ataupun di Oslo, Norwegia. Selain itu, Saudara Willy Purnasamadi juga menghasilkan sebuah publikasi. Banyak sekali di sini, mungkin ada puluhan di sini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini saya kira perkenalan singkat dengan Saudara Purwofindus, Saudara Willy Purnasamadi. Seperti tadi dikatakan oleh pimpinan sidang, saya akan memberikan suatu pertanyaan pematik kepada Saudara Purwofindus. Kita telah berdiskusi lama terkait dengan topik yang menjadi kajian Anda selama ini. Kajian yang Anda lakukan terkait dengan kinerja politik aktivis gerakan pro-demokrasi di Indonesia pasca rezim otoritarian Orde Baru. Nah, temuan dari kajian yang Anda lakukan di situ, adanya disorientasi para aktivis pro-demokrasi terhadap pengembangan kapasitas politik yang sesuai dengan kebutuhan untuk membangun popular control. Itu temuan dari Anda. Nah, coba Anda jelaskan di sini, atau coba Anda paparkan dalam forum ini, kontribusi apa yang bisa diberikan dari kajian yang Purwofindus lakukan selama ini. Tentunya apa kontribusi ini terhadap perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Ini saya kira Anda perlu mengklarifikasi untuk kepentingan kita bersama. Dan juga saya ingin memperoleh penjelasan dari Anda terkait dengan apa yang Anda sinyalir sebagai absennya dari popular control. Sekarang ini masih absen atau enggak? Atau kalau ada itu seperti apa? Dan seberapa jauh kajian Anda ini memberi kontribusi, signifikan enggak kontribusinya? Itu saya kira pertanyaan pemantik dari saya untuk Saudara Purwofindus. Terima kasih. Monggo silahkan direspon. Terima kasih Pak Haryanto, promotor saya untuk studi disertasi ini. Izinkan saya merespon pertanyaan Pak Haryanto, Dewan Penguji Disertasi yang terhormat. Saya sudah tuliskan di naskah disertasi saya bahwa penelitian ini dimulai dengan sebuah kegalauan, melihat perkembangan maupun pembicaraan mengenai demokrasi ataupun proses demokratisasi di Indonesia. Pada tahun 98 kita semua warga Indonesia sama-sama berharap bahwa setelah jatuhnya rezim otoritarian, Orde Baru, kita akan memasuki sebuah fase baru, fase yang ditandai dengan cara bekerja politik yang demokratis. Dan ketika itu harapan-harapan mengenai Indonesia yang demokratis banyak bermunculan, walaupun juga belum jelas bentuk dan arahnya. Dan di antara harapan-harapan itu, sebagian besar sebetulnya tertuju pada bagaimana para aktivis pro-demokrasi yang pada era sebelumnya banyak bekerja
giat bekerja dan gigih bekerja untuk memajukan demokrasi di Indonesia, bisa berkiprah dalam fase baru pasca 98. Namun pada perkembangannya tahun demi tahun, 5 tahun demi 5 tahun, bahkan 10 tahun hingga 10 tahun berikutnya, kita melihat dan bisa merasakannya sama-sama bahwa fase baru, fase yang disebut sebuah fase yang lebih demokratis, fase yang demokratis dibanding era sebelumnya, itu perkembangannya maju mundur. Bahkan kesan itu bisa diperoleh, bisa dibaca dari studi-studi yang dilakukan oleh berbagai akademisi maupun pengamat, maupun dirasakan oleh para aktivis pro-demokrasi sendiri di tahun-tahun awal pasca 98, bahwa demokrasi kita berjalan tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Dan pada perkembangan yang lebih jauh lagi, studi-studi maupun gerakan pro-demokrasi di Indonesia itu merasakan bahwa kita mempunyai masalah demokrasi yang sangat berat. Beberapa pengamat, beberapa akademisi sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia sempat mengalami stagnasi, kemudian bahkan perkembangan yang terakhir dikatakan mengalami regresi. Nah, dalam situasi yang seperti itu, saya terus bertanya-tanya sejak awal, karena saya melakukan berbagai penelitian tentang demokrasi Indonesia sejak awal tahun 2000-an, bertanya-tanya, di mana kemudian peran para aktivis gerakan pro-demokrasi ketika proses demokrasi maupun demokratisasi tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya, dibayangkan sebelumnya. 2 menit lagi. Saya usahakan. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa kita harus memeriksa di mana peran dan posisi gerakan aktivis pro-demokrasi dalam perkembangan demokrasi yang sedemikian tadi saya gambarkan. Dan fokus untuk melihat kembali peran dan posisi gerakan aktivis pro-demokrasi itu menurut saya penting, karena berbagai kajian tentang demokrasi maupun proses demokratisasi di Indonesia itu sudah menyodorkan berbagai kesimpulan yang valid dan kuat dan sulit untuk dibantah, bahwa demokrasi di Indonesia itu sangat didominasi, dimonopoli oleh sekelompok elit politik, maupun yang sering disebut-sebut kita mengalami fase demokrasi yang oligarkis. Nah, saya berpikir kalaulah memang kenyataannya seperti itu, bahwa demokrasi kita dimonopoli oleh kelompok-kelompok elit politik maupun para oligark, yang perlu kita lakukan tetap adalah mencari jalan keluar. Sebab hanya memaki-maki, hanya mengumpat-umpat rezim penguasa yang katakanlah oligarkis, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, dan lebih penting lagi tidak akan membuat para oligark yang dituding itu tiba-tiba seketika bertobat, kemudian menyerahkan kendali demokrasi kepada gerakan pro-demokrasi. Nah, dalam kaitan itu saya pikir perhatian tentang bagaimana peran dan posisi para aktivis demokrasi itu menjadi penting untuk dibahas, apalagi kaitannya adalah kita sekali lagi harus mencari jalan keluar dari berbagai persoalan demokrasi di Indonesia. Dan jalan keluar itu hanya bisa kita dapatkan apabila para aktivis gerakan pro-demokrasi melakukan sesuatu. Dan melakukan sesuatu itu dalam konteks studi saya adalah membangun kontrol populer. Terima kasih, Saudara Willy. Awalan yang sangat menarik terkait dengan disertasi Anda. Terima kasih, Prof. Haryanto. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Dr. Aris Arif Mudayat untuk
menyampaikan pertanyaan pemantiknya. Saya persilahkan, Dr. Aris. Terima kasih, Ketua Sidang. Saya akan menanyakan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa ada tesis besar mengenai disorientasi yang dialami oleh aktivis pro demokrasi, dan beberapa di antaranya itu adalah terkait dengan masalah political linkage dan juga masalah ketimpangan relasi kuasa. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam disertasi Saudara Promovendus Willy Purnasamadi bahwa kelemahnya political linkage dari aktivis pro demokrasi pada masa itu karena mereka lebih melakukan gerakan yang berbasis pada modal kultural mereka dan modal sosial mereka, tetapi mereka tidak memiliki basis organisasi massa yang kuat, dan bahkan hanya sedikit yang terlibat di dalam atau menyalurkan aspirasinya melalui partai politik. Nah, pada saat yang sama, situasi tersebut kemudian juga berdampingan dengan adanya ketimpangan relasi kuasa, yang juga karena mereka lebih berbasis pada modal kultural mereka, sehingga mereka dapat dalam beberapa hal dapat mempengaruhi perubahan-perubahan politik yang terjadi di Indonesia, tetapi kontrol populer itu tidak terbentuk. Misalnya pada tahun 2012, itu jumlah politisi bisnis yang ada di dalam parlemen itu kurang lebih ada sekitar 63%, dan kemudian pada tahun 2020 dari keduanya hasil penelitian Detik itu turun menjadi 55%, dan itu menunjukkan bahwa dominasi dari political business alliance yang masuk dan menduduki di ruang parlemen itu sebenarnya juga tidak dapat dikontrol oleh kekuatan aktivis yang sebenarnya lemah pada persoalan linkage dan juga lemah pada persoalan modal basis organisasi sosial. Nah, saya mohon dijelaskan secara lebih konkret dari apa yang terjadi pada masa-masa tahun-tahun yang diteliti oleh Saudara Promovendus. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aris Mundayat. Jadi betul Pak Aris sudah menyinggung sebagian terpenting dari temuan-temuan studi yang saya lakukan untuk disertasi ini. Dan memang pada kenyataannya bahwa pengamatan saya terhadap data-data kapasitas politik para aktivis gerakan pro-demokrasi dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 2003 sampai 2016, studi ini saya lakukan, menunjukkan bahwa para aktivis sangat bergantung dan menyandarkan diri pada keunggulan basis sumber daya kultural, dalam hal ini penguasaan pengetahuan, tingkat pendidikan dan lain-lain, penguasaan terhadap data dan lain-lain. Tetapi mereka memang seperti sudah disitir sebelumnya, bahkan dalam studi tahun 2003, para aktivis tidak cukup memiliki basis massa yang solid di bawah. Dan karena itu posisi mereka senantiasa mengambang. Nah, data-data yang saya temukan setelah dicermati lebih dalam sepanjang tahun 2003 sampai 2016, itu menunjukkan bahwa para aktivis pro-demokrasi bahkan tidak lagi sekedar mengambang, tetapi juga saat ini dalam posisi, sebagian setidaknya, dalam posisi menggantung ke atas. Mengapa mereka menggantung ke atas? Karena ada sebagian aktivis yang mencoba menerobos batas ruang-ruang politik, masuk ke domain negara maupun domain semi negara, dan dalam upaya mereka menerobos domain negara, mereka cukup banyak aktivis yang melakukan itu, mengandalkan diri pada keterampilan lobby politik dengan para elit politik, dan itu menjadikan mereka terperangkap dalam hubungan yang tidak cukup setara. Karena apa? Karena mereka memang tidak memiliki basis, bukan saja tidak memiliki basis sosial atau basis massa yang cukup, tetapi juga mereka tidak memiliki basis ekonomi. Nah, bahkan dalam hal yang terakhir ini, penguasaan atau akumulasi terhadap basis-basis ekonomi untuk katakanlah menjadi bahan bakar gerakan,
ini juga kurang mendapat perhatian oleh gerakan aktivis pro demokrasi, karena dari tahun ke tahun data menunjukkan banyak sekali aktivis pro demokrasi atau organisasi masyarakat sipil pro demokrasi yang cenderung menggantungkan diri pada donor, lembaga-lembaga donor. Oleh karena itu, agenda maupun strategi yang dikembangkan oleh para aktivis itu juga cenderung kurang independen, sangat dipengaruhi oleh agenda-agenda yang ditentukan oleh para donor, dan sulit untuk merespon secara langsung apa yang dihadapi sebetulnya oleh gerakan pro demokrasi dalam situasi demokrasi di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu respon saya terhadap pertanyaan Mas Aris. Terima kasih, Prof. Mufendus. Kami kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih, Dr. Aris. Terima kasih, Saudara Prof. Mufendus. Luar biasa jawabannya terkait dengan basis sosial, politik, dan ekonomi gerakan pro demokrasi. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Dr. Philips J. Vermonte. Dr. Philip. Terima kasih. Saya persilakan. Ya. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat pagi, terutama kepada Saudara Prof. Mufendus, Mas Willy. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas draft yang sudah diselesaikan, disertasi yang pasti sudah melalui proses panjang penelitian dan refleksi. Apalagi Saudara Prof. Mufendus adalah aktivis yang melakukan sebagian besar apa yang ditulis dalam disertasinya. Dalam kaitan itu ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana dalam konteks studi ilmu politik, studi yang Saudara Prof. Mufendus lakukan ini berinteraksi dengan studi lain. Pertanyaan ini saya munculkan karena ada semacam rekomendasi dari studi disertasi ini, bahwa yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas kolektif warga oleh kelompok pro demokrasi melalui asosiasi-asosiasi kewargaan sebagai pengganti pengelompokan konstituen dan voters. Saya mau bertanya, kira-kira interaksi studi ini dengan studi yang dilakukan oleh para pengkaji partai politik dan pemilu yang pada sisi sebaliknya mendorong pembentukan politik berbasis konstituen, menguatkan konstituen dan menguatkan voters. Nah, sementara dalam kalimat yang Anda sampaikan itu sebagai sesuatu seolah-olah yang berbeda atau bertentangan atau menjadi alternatifnya. Sehingga saya kira penting untuk meletakkan studi ini, studi yang Saudara Prof. Mufendus lakukan dalam kerangka besar studi ilmu politik di Indonesia, dan khususnya interaksi antara studi mengenai, kalau saya boleh kategorikan ini sebagai studi gerakan sosial dengan studi tentang partai politik dan perilaku politik. Silakan Saudara Prof. Mufendus. Terima kasih Pak Philip. Pertanyaan penting, sangat penting, dan menohok basis ketika saya memilih sudut pandang untuk studi ini. Jadi pada data-data awal yang saya temukan sebelum memulai studi ini, itu memang menunjukkan bahwa ada satu persoalan sangat mendasar dalam upaya kita membangun demokrasi di Indonesia. Kalau kita pisahkan konsep demokrasi menjadi demos kratos, demos itu warga, rakyat yang berdaulat, dan kratos itu adalah kekuasaan rakyat yang berkuasa. Beberapa data yang saya gunakan untuk dasar pijakan disertasi ini memperlihatkan bahwa yang jadi persoalan, salah satu persoalan besar, bahkan persoalan fundamental kita adalah tidak adanya demos di Indonesia. Tidak ada cukup warga yang berdaulat di Indonesia. Dan itu yang membuat kenapa demokrasi yang kita bangun selalu rapuh fondasinya. Karena dari sejak fondasi yang paling dasar kita masih belum cukup kuat. Dan ketika
desain demokrasi di Indonesia itu terlalu menekankan aspek pembangunan elektoralisme di tengah-tengah belum mantapnya basis demos di Indonesia, maka yang terbangun di Indonesia semata-mata adalah warga sebagai voters. Dan dalam ketimpangan relasi kuasa yang begitu kuat, data lain memperlihatkan itu, relasi antara partai-partai politik ataupun kekuatan-kekuatan politik dengan warga pada umumnya itu tidak menunjukkan hubungan yang sama sekali setara, bahkan sama sekali timpang. Itu mengapa kemudian justru dalam studi ini saya mengusulkan bahwa yang perlu dibangun ke depan untuk pembangunan demokrasi di Indonesia adalah membangun populernya terlebih dahulu, kontrol populernya terlebih dahulu, baru kemudian kita bicara pada penguatan aspek-aspek elektoral. Tapi tentu saja memang proses elektoral sendiri tidak bisa dilepaskan dari kalau kita bicara soal demokrasi. Nah, saya pikir ini sudah saatnya sekarang bahwa pembangunan di bidang elektoralisme itu saya kira kita sudah mengalami kemajuan yang cukup baik, pesat. Siapa yang tidak bisa mengatakan bahwa proses pemilu di Indonesia itu tidak cukup baik secara prosedural, tetapi kita mungkin ke depan perlu membenahi aspek relasi antara voters dengan pelaku-pelaku partai politik, sehingga yang terjadi adalah betul-betul penyerapan proses aspirasi warga, proses aspirasi demos menuju yang diserap dengan baik oleh partai-partai politik. Jadi kalau Pak Philip Vermonte tadi menanyakan bagaimana kedudukan studi ini dengan studi lain, saya pikir ini akan saling melengkapi. Bukan, saya tidak berpretensi untuk mengatakan bahwa studi-studi lain itu tidak penting, tetapi studi maupun apa yang sudah kita alami sampai saat ini itu sudah sangat penting, tetapi kita masih perlu melengkapinya dengan membangun demos yang baik. Saya kira demikian, Pak Philip. Terima kasih, Saudara Promovendus. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Dr. Philip, Saudara Willy atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Herlambang. Wah, keliru aku dulu. Oh iya. Ini untuk menguji Mas Jito masih di ruangan atau tidak. Alhamdulillah Mas Jito ternyata sudah on. Silakan Dr. Arif Jito. Saya dulu. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Willy. Fase yang cukup penting untuk proses studi ini. Dan juga promotor juga berperan penting untuk hasil ini. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Critical issue dari disertasi ini sebetulnya lebih melandaskan terjadinya disorientasi aktivis demokrasi pasca 98. Kalau boleh saya ingin menggali lebih jauh, disorientasi ini terjadi apakah sebagai problem kapasitas ataukah habitus pembentuk ekologi sosial yang melingkupinya, karena itu lebih pada problem struktural. Kalau disebut dengan dua pilihan ini, Anda lebih condong memilih untuk mendorong para aktivis itu memperbaiki kapasitas ataukah membenahi dulu setup kelembagaan politik di Indonesia dulu. Silakan Mas Willy. Ya, saya kira itu bukan dua pilihan, tetapi tetap harus dikerjakan secara paralel. Namun demikian, saya bisa mengatakan bahwa aspek yang kedua yang tadi Pak Ari Sujito sampaikan, itu saya pikir sudah cukup panjang dan cukup banyak kita lakukan, tetapi kita menurut saya
boleh dibilang kurang menaruh perhatian terhadap aspek yang pertama, yaitu penguatan kapasitas politik. Karena apa yang sudah dilakukan oleh sebagian atau bahkan sebagian besar teman-teman aktivis pro demokrasi untuk membangun institusi-institusi demokrasi, saya pikir tidak bisa dipandang sebelah mata dan itu sudah jauh melampaui harapan. Tetapi kan yang justru jadi pertanyaan adalah ketika institusi-institusi demokratis itu sudah terbangun sampai sejauh ini, tetapi mengapa situasi demokrasi masih mengalami persoalan-persoalan? Dan karena itulah kemudian kita perlu memeriksa aspek lain atau aspek pertama barangkali dalam pertanyaan Pak Jito tadi, sepertinya kita perlu, para aktivis gerakan pro demokrasi perlu kemudian berhenti sejenak saja, tidak lama-lama, sejenak saja untuk memeriksa apakah perjalanan kita untuk mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia itu sudah on the track atau belum. Dan disertasi saya menunjukkan bahwa para aktivis gerakan pro demokrasi perlu menaruh perhatian yang lebih serius lagi pada pengembangan kapasitas politik kolektif mereka untuk membangun kontrol populer. Saya kira demikian, Pak Ari. Kalau kita lihat 3 eksperimen yang dikerjakan oleh Demos dengan naskah yang Anda dalami, salah satu isu cukup penting selain soal audit demokrasi, soal demokrat mengambang, dan seterusnya. Itu poin kunci sebetulnya adalah eksperimen politik yang dikerjakan oleh para aktivis dengan membuat blok politik. Itu ada keberhasilan tetapi kandas di tengah jalan karena situasi blok politik kita tidak memungkinkan ke sana. Selain soal politik biaya tinggi, lalu soal keterputusan hubungan antara partai politik dengan basis sosialnya, dan juga hilangnya orientasi yang mereka bangun dari pasca otoriterisme itu. Nah, kalau kita lihat dari aspek itu, sekarang ini sudah mulai muncul kembali pentingnya membangun blok politik, persis sebetulnya yang sempat direkomendasikan oleh Demos. Apa yang menurut Anda penting untuk diberi catatan? Pembentukan blok politik itu sangat mungkin jikalau menurut Anda ya, sangat mungkin berhasil jikalau apa? Ini sebagai refleksi sekaligus catatan masa lalu yang dulu pernah diperagakan dan relatif gagal. Menurut Anda kalau teman-teman para aktivis sekarang mau membentuk blok politik sipil sebagai bagian dari cara untuk membangun argumen pentingnya, istilahnya Mas Koni maupun Mas Aris tadi, linkage, ya, arena-arena baru yang ingin dibentuk, dibangun dalam demokrasi ke depan, supaya blok politik itu mungkin bisa mengatasi defisit demokrasi, sekaligus kualitas demokrasi bisa dinaikkan. Kira-kira rekomendasi Anda apa? Ya, terima kasih Pak Ari Sujito. Ada 2 hal dari sekian, tentu saja dari sekian banyak persoalan, tapi ada 2 hal paling utama. Yang pertama yang kurang utama, yang kedua lah. Yang kedua adalah soal bagaimana para aktivis gerakan pro demokrasi mengatasi fragmentasi internal. Ada kompetisi yang sangat serius di antara para aktivis, saya perhatikan dari data penelitian saya, yang memperparah situasi fragmentasi gerakan. Tentu saja ini bisa dikaitkan dengan persoalan-persoalan lain soal bagaimana para aktivis mempertahankan eksistensinya di dunia gerakan. Tapi yang lebih mendasar daripada itu adalah soal agenda, imajinasi tentang apa sih yang dibayangkan oleh gerakan pro demokrasi di Indonesia mengenai Indonesia yang demokratis. Nah, penelitian saya memperlihatkan, menunjukkan dengan gamblang, dengan jelas, bahwa tidak pernah ada satu kesempatan yang dimanfaatkan oleh para aktivis gerakan pro demokrasi untuk sama-sama merenungkan apa sebetulnya yang dibayangkan dengan Indonesia yang demokratis. Aktivis gerakan HAM punya imajinasi sendiri tentang Indonesia yang demokratis. Aktivis anti korupsi punya imajinasi sendiri tentang apa yang disebut dengan Indonesia yang demokratis. Aktivis gerakan perempuan, aktivis
di berbagai sektor. Aktivis serikat buruh, aktivis gerakan buruh juga punya imajinasi sendiri. Tetapi saya tidak menemukan ada satu frame bersama yang diusahakan untuk dibangun oleh gerakan pro-demokrasi di Indonesia untuk sama-sama, ayo kita menuju satu titik ke sana. Anda mau mengatakan bahwa fragmentasi itu justru lahir dari para aktivis pro-demokrasi di lintas sektor itu sendiri, yang itu sebenarnya mempersulit mereka konsolidasi? Fragmentasi tentu ada di mana-mana, bukan hanya di kalangan gerakan pro-demokrasi. Tentu di kelompok-kelompok manapun selalu ada fragmentasi. Tetapi kemudian kalau memang gerakan pro-demokrasi di Indonesia mau memperkuat diri untuk membangun kontrol populer, bagaimana mengupayakan defragmentasi, bagaimana mengupayakan membangun imajinasi bersama, mimpi bersama tentang Indonesia yang demokratis, itu menjadi satu titik awal yang saya kira penting. Sehingga kalau kita sama-sama mengetahui kita akan menuju kemana, kita akan mudah dengan mudah berbagi tugas. Walaupun kita bekerja di sektor yang berbeda-beda. Demikian, Pak. Masih ada, ini dialog dua aktivis demokrasi yang luar biasa ini. Saya kasih 1-2 menit lagi lah biar dialognya tuntas. Silakan. Kalau boleh dinarasikan satu kalimat, Saudara Willy mau mengatakan kepada publik apa dari sebuah, atau tidak sekedar mau mengatakan bahwa terjadi disorientasi. Kalau disorientasi semua aktivis itu tergantung pilihan dan cara pandang. Politisi juga dianggap disorientasi, pemerintah juga dia. Kalau boleh mengatakan untuk promosi peningkatan kualitas demokrasi ke depan, Saudara Willy punya rumusan satu paragraf saja seperti apa untuk mendorong agar optimisme kalangan aktivis. Tentu saya tidak berharap hanya sekedar orang berhenti sejenak, tetapi strategi apa di dalam hasil disertasi Anda yang bisa menggambarkan satu gagasan yang mendorong mereka punya kualitas yang lebih baik dengan strategi baru. Ya, satu kalimat saja, Mas Willy. Baik, di bagian akhir disertasi saya menuliskan satu bagian tentang rekomendasi, dan di sana saya menuliskan apa yang saya usulkan kepada para aktivis untuk mulai tidak kemudian beralih dari pandangan yang selama ini dilakukan, tapi mulai memperlebar pandangan bagaimana caranya membangun demos dengan kapasitas kontrol populer yang lebih baik, yaitu dengan cara menghidupkan atau membiasakan warga untuk hidup berorganisasi, hidup dalam asosiasi-asosiasi warga yang demokratis. Jadi bukan sekedar membicarakan berapa densitas atau berapa kuantitas jumlah organisasi masyarakat sipil, tetapi masyarakat sipil sendiri perlu menaruh perhatian bagaimana caranya membangun asosiasi-asosiasi kewargaan yang demokratis. Saya pikir itu. Terima kasih, ini penting sekali karena di forum ini ada salah seorang yang mendengarkan, namanya Nuriman Subono, pasti menunggu-nunggu. Terima kasih Mas Willy. Terima kasih Dr. Arisito, terima kasih Saudara Willy. Dialog yang sangat menarik di antara dua aktivis demokrasi lah ini. Agendanya banyak. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Dr. Herlambang untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Promovendus. Saya persilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Apresiasi saya kepada Promovendus yang sudah sampai pada tahap ini, begitu juga promotor dan co-promotor. Belakangan saya agak khawatir dengan apa yang ditemukan oleh Indonesian Corruption Watch soal dana yang digelontorkan pemerintah itu 90,4 miliar untuk influencer, buzzers, ya. Saya tidak sampai tahu detail apakah itu yang terkualifikasi cyber troops, ya, pasukan siber dan seterusnya. Nah, sebenarnya dalam situasi ini ada kekhawatiran atau ancaman demokrasi ketika kita tahu ada fakta tersebut. Karena pada fase hari-hari ini yang kita rasakan aktor demokrasi
itu tidak sedang dalam tanda kutip membungkam, tetapi sebagaimana temuan Anda dalam disertasi ini, ada yang teknokratisme dalam gerakan masyarakat sipil, dan apa yang saya sitir dari kasus Stein dalam Falsehoods in the Age of Deception, itu ada pembohongan yang dilakukan oleh aktor demokrasi yang dulu ya dinilai bagian dari aktor, tapi kemudian belakangan karena ada situasi masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, belajar dari disertasi Anda itu kira-kira refleksi apa yang bisa dibaca dari fenomena ini terkait dengan pertanyaan sejauh mana sebenarnya the absence of popular control itu akan sangat dipengaruhi oleh bekerjanya cyber troops, influencers, buzzers, dan seterusnya. Karena itu dana sebesar itu kalau dulu itu dipakai untuk mengerahkan counter aksi dari masyarakat sipil, tapi sekarang alokasinya ke sana. Terima kasih. Iya, terus terang Pak Herlambang, apa yang ditanyakan oleh Pak Herlambang itu juga muncul dalam proses saya menuliskan disertasi ataupun melakukan penelitian untuk disertasi ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau kegalauan-kegalauan seperti itu muncul belakangan. Ketika saya juga menemukan data-data yang memperlihatkan bahwa sebetulnya para aktivis juga merespon dengan cukup antusias perkembangan teknologi digital untuk proses berbagai proses sosial politik termasuk dalam demokratisasi. Namun demikian, saya kira apa yang bisa saya dapatkan sepanjang saya melakukan penelitian ini tidak cukup banyak, belum cukup banyak untuk mengatakan sesuatu mengenai hal itu, dan saya pikir memang tugas berikutnya adalah bagaimana entah siapa, mungkin saya sendiri juga akan terus menggeluti isu ini untuk melihat bagaimana relasi isu itu dengan upaya lain yang perlu ditempuh oleh gerakan aktivis pro demokrasi. Saya kira itu penting untuk dicatat. Baik, makasih Mas Idam. Cukup. Sudah cukup Mas Herlambang? Mas Willy mau menambahkan? Sudah cukup. Sudah cukup. Nanti kalau masih ada tabungan waktu, kita lanjut putaran kedua dengan Mas Herlambang. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Tapi Heru Juas untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat siang untuk Saudara Promovendus. Saya langsung kepada pertanyaannya. Salah satu poin yang saya pikir cukup menarik di sini, dan ini terlihat bahwa ini menjadi salah satu poin penting dalam penelitian yang dilakukan oleh Promovendus, yaitu soal mendefinisikan siapa itu demos. Nah, mungkin saya ingin Promovendus untuk menjelaskan secara singkat tetapi lugas bagaimana Promovendus membangun konsepsinya tentang demos sebagai inti dari popular control itu. Kata ya, karena ada pertanyaan berikutnya. Iya. Tapi karena pertanyaan serius, izinkan saya menyontek sebentar. Memang sulit lah kemudian kita kalau harus mencari padanan yang sederhana untuk menjelaskan apa itu demos gitu. Tapi kurang lebih saya bisa menjelaskan untuk kepentingan pemahaman bersama untuk memahami penelitian sepanjang ini.
demo saya bayangkan sebagai sekelompok atau bukan sekelompok, adalah kemampuan warga secara kolektif untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka. Jadi ada kemampuan dari warga secara kolektif, bukan secara individu-individu ataupun apalagi dengan privilege tertentu, tetapi demos dibayangkan sebagai sebuah kolektivitas warga yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa hak-hak dan kepentingan-kepentingannya. Saya kira itu dulu. Ya, terima kasih. Dari situ sebetulnya saya ingin bertanya lebih lanjut. Ini memang tidak terkait secara langsung dengan apa yang ditulis oleh dalam disertasi ini, tetapi itu implied, dan saya pikir kalau Promovendus melanjutkan penelitiannya, dia akan berhadapan dengan pertanyaan ini. Misal pertanyaannya yang terbayang di kepala saya saat ini, apakah bisa dijustifikasi bahwa permasalahan dengan kapasitas aktivis pro demokrasi di Indonesia itu adalah kecenderungan untuk menerima, untuk mengasumsikan bahwa publik Indonesia, rakyat Indonesia itu menghendaki demokrasi, itu dianggap sebagai terberi. Apakah itu justifiable? Mungkin ya ini lebih untuk menggali sejauh mana penghayatan Promovendus terhadap topik ini, dan ini ada kaitannya dengan sejumlah pertanyaan yang lain tadi ya tentang kapasitas aktivis pro demokrasi. Silakan, Saudara Promovendus. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan arah pertanyaannya. Saya mulai dengan kembali dulu memperlihatkan apa yang saya maksud dengan disorientasi, tesis utama dari disertasi ini. Data-data yang saya kumpulkan dan saya gunakan untuk dianalisis hingga sampai pada kesimpulan itu memperlihatkan bahwa kita semua, barangkali atau setidaknya sebagian besar dari kita, sebagian besar juga dari aktivis pro demokrasi, itu terperangkap dalam skenario desain demokratisasi yang berpijak pada kemapanan teori-teori transisional, yang mengandaikan bahwa selepas rezim otoritarian kita pasti akan, ketika demokratisasi itu dicanangkan, maka kita satu saat itu pasti akan mencapai fase yang demokratis dengan rute yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kita akan sampai pada fase yang demokratis. Nah, justru posisi teori-teori transisi itu yang kemudian saya perlihatkan lewat penelitian saya, bahwa skenario itu tidak sepenuhnya dapat berlaku di sembarang tempat, termasuk tidak berlaku di Indonesia. Karena kalau kita berpegang pada atau berpijak semata-mata pada teori transisi, ya tentunya proses transisi sudah selesai dan kita memasuki fase demokrasi yang kita bayangkan. Nah, saya kemudian menjelaskan perkembangan demokrasi Indonesia dengan memilih sudut pandang yang berbeda, yaitu bahwa proses demokrasi adalah proses transformasi politik. Kita bisa mengarah kemana saja. Tidak lantas kemudian dari rezim otoritarian, kemudian kita mencanangkan, kita membangun demokrasi, lalu akan sampai pada fase yang demokratis. Tetapi kita bisa kemana saja, termasuk dalam situasi demokrasi seperti yang kita alami sekarang, gitu. Yang kita katakan mengalami stagnasi lah, atau regresi, atau apapun itu. Tapi inilah demokrasi kita sekarang. Inilah proses transformasi demokrasi yang kita capai sekarang. Dan ketika kita tidak puas dengan proses demokratisasi yang seperti ini, kita hadapi situasi seperti ini, maka kemudian yang perlu dilakukan ke depannya adalah bagaimana melakukan transformasi berikutnya supaya proses perjalanan demokratisasi kita itu sesuai kembali ke rel seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi proses demokratisasi sebetulnya adalah proses transformasi yang bisa kemana-mana arahnya, termasuk ke sekarang. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang yang dimaksud dengan arah pertanyaan Pak Joas atau
tapi kurang lebih mengindikasikan ada. Karena pertanyaannya itu juga implikasikan lanjut apa, membayangkan implikasi lanjutan dari penelitian ini. Tapi saya pikir itu cukup menunjukkan pemahaman dari Promo Vendus terhadap topik ini dan topik yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Saya cukup dari saya, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak, Saudara Dr. Tawi Heru. Untuk selanjutnya, yang terakhir, waktu saya berikan kepada Dr. Amalinda Safirani untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovendus, calon Dr. Willy Purna Samadi, juga para promotor dan koprom yang sudah mendukung sejauh ini. Saya punya 3 pertanyaan, tapi saya diskon 1 untuk Mas Willy, jadi cuma 2 pertanyaan. Dan mohon 9 menit ya, pimpinan sidang. 9,5 menit, kalau saya boleh dapat tadi bonus waktu dari Mas Herlambang akan berterima kasih. Pertanyaan yang tadi saya siapkan jadi saya drop karena saya terprovokasi dengan Pak guru saya namanya Ari Sujito, Dr. Ari Sujito yang ada di Zoom sana terkait dengan ini Mas Willy. Ini topik yang sangat menarik dan sangat penting kita diskusikan ya dan pahami juga buat teman-teman aktivis gitu. Satu poin yang saya tangkap tadi dari diskusi yang di pertanyaan Mas Ari Sujito adalah soal fragmentasi. Dunia yang sedang berubah saat ini, generasi baru yang sudah muncul juga, isu yang makin beragam, tampaknya fragmentasi atau ya fragmentasi tepatnya ya, itu adalah sebuah, kalau kata Mas Ari Sujito juga, sunatullah gitu ya, alamiah gitu. Nah, persoalan yang menarik dan saya bisa refleksikan dari kajian atau disertasi ini adalah, jangan-jangan alat kita untuk memahami popular control ini kurang tepat dalam konteks yang sangat decentralized movement, social movement, not only in Indonesia, tapi globally gitu. Karena alat kita mungkin keliru, maka akan mudah kita sampai pada kesimpulan seperti yang diklaim dalam disertasi ini, the absence gitu. Jangan-jangan seperti sudah disebutkan juga dalam disertasi ini, sudah banyak kajian, sudah banyak praktek-praktek yang teman-teman masyarakat sipil lakukan gitu ya, yang sangat grassroots oriented, yang sangat kewargaan oriented, tapi terbatas gitu. Jadi mungkin saya mau minta komen soal itu, soal metodologi kita melihat atau mengevaluasi gerakan ini. Tadi sudah disebutkan soal teori-teori yang existing itu sangat-sangat sekuensial gitu ya. Jangan-jangan juga persoalannya kemudian mengarah pada metode kita melihat atau memahami. Mungkin itu pertanyaan saya yang pertama dan karena waktu terbatas mungkin bisa singkat aja karena saya akan punya pertanyaan kedua. Terima kasih. Satu-satu dulu. Iya, boleh jadi benar begitu Bu Amalinda. Kita boleh jadi saya juga terjebak pada pemahaman popular control versi tertentu gitu. Karena memang saya juga menyaksikan dan seringkali berinteraksi dengan teman-teman aktivis pro demokrasi di berbagai daerah. Sudah sangat banyak yang dilakukan oleh teman-teman di daerah. Tetapi lagi-lagi seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga ketika berdialog dengan Pak Ari Sujito, ada satu yang absen kalaulah bukan itu popular control, tetapi imajinasi, mimpi demokrasi kita itu sepertinya masih berserakan. Kita tidak diikat oleh satu mimpi bersama tentang apa sih yang kita bayangkan tentang Indonesia yang demokratis. Kalaulah kemudian kita menaruh di depan sana bahwa Indonesia demokratis adalah Indonesia yang sejahtera, yang gemah ripah loh jinawi gitu. Tapi sejahtera itu juga bagaimana kita mendefinisikannya. Nah, kerajinan atau kegigihan teman-teman aktivis pro demokrasi di Indonesia selama ini saya pikir kurang kemudian mencari benang merah antara satu lokal dengan lokal yang lain untuk membangun
ini loh mimpi bersama kita tentang Indonesia yang demokratis. Saya pikir itu poin yang sangat krusial yang harus dicari oleh gerakan berdemokrasi, sehingga yang terjadi yang bisa kita lihat bukanlah fragmentasi, tetapi kemudian adalah ide yang beragam, tapi tentang mimpi yang satu. Saya kira itu respon saya. Kalau gitu, ini bukan the absence of popular control dong, the absence of imaginary or democratic imagination. Karena kalau yang itu disampaikan, maka yang missing adalah, yang absent adalah para penyambung-penyambung itu kan, antar gerakan-gerakan yang sudah berlangsung, bagian dari konsekuensi terdesentralisasinya cerita tentang gerakan sosial Indonesia yang tidak lagi ala 98 terfokus, bahkan 98 pun juga sudah terdistribusi kemana-mana kan, baik dari segi isu, dari segi kota, dari segi macam-macam gitu. Nah, terus terang saya agak dismay, ini menurut saya kritik refleksi yang sangat penting dan sangat mendasar. Cuman ini nyambung ke pertanyaan saya yang kedua gitu ya. Ada nggak peluang kalau kita melihat 20 tahun lagi misalnya 2024, 2029, 2000 berapa itu tambah 5, 2030-an. Akankah kita akan punya refleksi yang sama, Prof. Vendus, terhadap ini? Adakah peluang dari secara global, dari secara tadi ya sektor base yang mungkin ada sektor tertentu yang lebih progresif, yang lain enggak? Sehingga kemudian kita bisa lebih melihat Indonesia dengan mimpi yang sejahtera dan gemah ripah loh jinawi tadi itu. Saya persilakan. Karena ini penting ya, refleksi kalau dia berhenti pada titik aduh, udah nggak usah ngapa-ngapain ini, atau dia lebih melihat gali peluang. Poin saya adalah ada nggak peluang kalau kita melihatnya 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, atau dan seterusnya. Terima kasih. Ya, kalau saya boleh jawab dengan keyakinan atas apa yang saya temukan di disertasi ini, saya harus mengatakan ada peluang itu, bahwa 20 tahun lagi kita tidak akan menemui atau kita tidak akan lagi melakukan refleksi dengan substansi yang sama seperti yang terjadi pada hari ini. Situasinya tentu akan lebih baik. Tetapi riset saya menunjukkan setidaknya mungkin ada berbagai cara yang lain, tetapi setidaknya saya menunjukkan atau menawarkan kalaulah kemudian kita ingin sampai pada titik yang lebih optimis 20 tahun lagi, maka yang harus dilakukan adalah itu tadi yang tadi saya rekomendasikan, membangun asosiasi-asosiasi kewargaan, organisasi kewargaan yang demokratis. Demokratis itu artinya ya inklusif, setara, terbuka, dan lain-lain. Dan saya pikir itu yang juga masih terlihat absen dalam situasi sekarang. Dan kalau tadi Mbak Linda mengatakan kalau gitu ini the absence of imagination gitu, bukan popular control. Iya, tetapi dalam konsep atau dalam kerangka yang saya gunakan untuk keperluan disertasi ini, imajinasi tentang atau imajinasi agenda bersama itu menjadi salah satu komponen dari pembangunan popular control. Jadi dan tadi merespon salah satu pertanyaan, saya juga akan mengatakan bahwa ada persoalan mendasar lainnya yang juga ditemukan dalam penelitian ini, bahwa demos kita belum solid. Dan demos kita belum solid serta agenda mimpi bersama tentang agenda bersama itu belum ada, itu sama-sama menjadi aspek penopang dari terbangunnya popular control. Sehingga saya merasa cukup yakin untuk langsung meloncat untuk mengatakan bahwa yang kita hadapi sekarang adalah situasi the absence of popular control. Oke, sudah satu kalimat lagi, Ketua Sidang. Kalau memang disepakati, ini menyambung poin terakhir ya, bahwa sudah berlangsung, Saudara Prof. Vendus, terkait dengan upaya-upaya membangun gerakan kewargaan yang inklusif, equal gitu ya, dan punya imajinasi spesifik gitu. Bukankah kemudian juga lebih pas untuk mengatakan popular controls? Karena dia mengandaikan banyak sebetulnya unit-unit yang sudah berlangsung, yang missing adalah menyambungkan antar unit-unit tersebut. Terus terang saya
ragu-ragu dengan kecenderungan decentralized way of looking ini ya terhadap popular control ini. Sebenarnya popular control itu sudah berlangsung, cuman keberatan atau dari hasil disertasi ini adalah dia tidak bisa menjadi energi bersama yang bergelombang besar dan mendorong push perubahan secara lebih signifikan. Mungkin begitu. Dia berlangsung di sektor-sektor spesifik itu. Sehingga kalau boleh usul yang kita sebut sebagai popular control itu tidak tunggal. Tapi berlangsung kecil-kecil, cuman dia tadi ketika dia yang missing kemudian ketika dia menjadi satu gelombang seperti air bah, tsunami yang jedet gitu, mendorong gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi refleksi atau karena kebetulan saya mengamati beberapa gerakan yang menurut saya sangat berbeda dengan hasil disertasi ini. Saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Promovendus. Ingin direspon singkat? Bisa disepakati sama saya. Sudah cukup? Saya kira semua penguji sudah menyampaikan pertanyaan dan saudara Promovendus sudah memberikan jawaban-jawaban terbaiknya. Saudara Willy, ini topik yang sangat menarik dan masih akan sangat menarik. Sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, studi atas demokrasi saat ini juga dengan perspektif yang berbeda juga sedang dikembangkan ulang di Departemen Politik Pemerintahan, khususnya di Polgov. Kebetulan teman-teman di DPP ini memperoleh grant dari BRIN untuk melakukan studi ulang terkait dengan fondasi-fondasi demokrasi yang hidup di dalam masyarakat. Nah, ini saya kira studi yang dilakukan oleh Saudara Willy yang sedang dikembangkan di DPP ini akan memperkaya betul khasanah perkembangan atau khasanah perkembangan studi demokrasi di tanah air maupun dalam aspek komparatif. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya tim penguji akan bersidang sejenak guna menentukan hasil ujian. Oleh karena itu, sidang saya nyatakan ditunda selama lebih kurang 5 sampai maksimal 10 menit. Tim penguji meninggalkan ruangan menuju ruang yudisium. Kok balik sini lagi? Ilegal laris. Iya, Mas Boni barangnya. Marai. Boni berharap pertanyaan sosialisme. Mas Boni. Mas Boni beraninya cuma di WA. Sistem partikelir. Ini pada kok keluar lagi grup ini. Mas Boni cuman beraninya di WA aja dia. Di WA aja khawatir ya. Oh, tidak kena ITE. Keliru. Oh, ini udah join. Kamu belum, Ari? Oh, udah masuk.
Cek. Tim penguji memasuki ruangan diikuti calon doktor. Ketua tim penguji membuka kembali rapat ujian terbuka program doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian terbuka saya nyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Willy Purna Samadi, setelah tim penguji mempertimbangkan seluruh proses ujian, termasuk mempertimbangkan seluruh proses Anda menempuh program doktoral di program studi ilmu politik Visipol Universitas Gadjah Mada. Dengan ini, saudara dinyatakan lulus dengan predikat excellent. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan ijazah kepada doktor baru. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pembicara. Hadirin semua yang saya hormati, dalam posisi saya sebagai promotor saudara Promovendus Willy Purna Samadi, saya akan menyampaikan sedikit atau sepatah dua patah kata yang tidak saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saudara Promovendus, perkenankanlah saya mungkin pertama kali sebagai orang yang menyebut Anda sebagai Dr. Willy Purna Samadi. Selamat untuk capaian itu. Mas Willy, kita sudah bekerja berbarengan selama beberapa tahun, mungkin hampir 4 atau 5 tahun begitu, bersama-sama dengan Pak Aris sebagai kopromotor, bahkan sebelum itu bersama almarhum Profesor Dr. Cornelius Ley. Pekerjaan yang sangat melelahkan dan mungkin pekerjaan yang sangat membosankan. Mungkin Anda pada waktu itu ada pasang naik, pasang surut, Anda merasa bosan, perkataan-perkataan dari saya, Mas Aris, ataupun Pak Oni almarhum, mungkin sebagai teror bagi Anda, tapi sebenarnya kami bermaksud hanya untuk mendorong Anda. Teguhkan komitmen Anda dalam bekerja di ranah akademik ini. Hari ini merupakan titik akhir, katakanlah kinerja Anda. Tapi saya berpesan dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya berpesan pada Anda, titik akhir ini jangan Anda maknai hanya sebagai titik akhir, tapi juga sekaligus titik akhir juga titik awal bagi fase berikutnya. Anda tidak boleh berhenti hanya sampai di sini. Anda bekerja dalam ranah akademik, kerja-kerja akademik Anda sudah bagus sekali. Lanjutkan kerja ini. Anda tidak berakhir pada titik ini, lanjutkanlah kerja ini. Gagasan-gagasan, pikiran-pikiran Anda sangat dibutuhkan untuk perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Itu saya kira pesan saya yang ringkas, padat, tapi saya kira pada Anda jangan berhenti di sini. Teruskanlah aktivitas Anda, gagasan-gagasan Anda, pikiran-pikiran Anda sangat diperlukan, dan saya tahu Anda sebagai aktivis begitu sangat diperlukan untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Itu saya kira pesan dari saya sebagai promotor. Atau mungkin Mas Aris sebagai kopromotor akan memberikan pesan. Kalau bisa saya minta di sini, monggo Pak pimpinan sidang.
Terima kasih Prof. Haryanto. Ini saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya kepada kopromotor dan kepada semua tim penilai dan maupun tim penguji untuk menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada doktor kita, Dr. Willy Purnasamadi. Saya persilahkan Dr. Arif Mudayat. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Willy Purnasamadi, dan saya ikut merasa bangga kerja bersama dengan Mas Willy dan juga Mas Haryanto selaku promotor. Saya kira kerja-kerja kita selama ini telah membuahkan hasil, ya. Yang tadi saya juga sepakat, ini bukan menjadi akhir, tetapi justru menjadi awal perjuangan, paling tidak memperjuangkan persoalan yang sudah ditulis oleh Mas Willy, yaitu persoalan absennya popular control, ya, yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar di dalam sidang tadi. Nah, saya kira ini adalah sebagai awal dari Mas Willy untuk terus berjuang bersama teman-teman dan juga bersama kita semua, dan jangan bosan-bosan untuk selalu berdiskusi, karena kita pun juga memerlukan pemikiran-pemikiran Mas Willy dan juga pemikiran teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama memperbaiki demokrasi di Indonesia, saya kira. Nah, saya kira itu penting, dan saya juga menunggu nanti publikasi dari naskah disertasi ini, ya, ke depan, dan kemudian itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa dibaca oleh kita semua untuk memperbaiki republik yang kita cintai ini bersama Mas Willy dan juga teman-teman aktivis di sini dan juga dosen-dosen di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Mas Willy dan selamat sekali lagi. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Mas Aris. Dr. Amalinda, silakan kita urut dari atas. Sekali lagi, promovendus yang sekarang sudah jadi doktor, saya kira kita akan terus menunggu karya-karya Mas Willy, mungkin berkolaborasi dengan Mas Herlambang yang juga menulis soal petani, dengan sektor-sektor lain, sehingga kemudian akan lebih melengkapi atau memberikan lebih perhatian, lebih komprehensif. Dan mungkin akan ada edisi The Absence, nah sekarang The Presence of Popular Control mungkin saat nanti. Terima kasih. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Dr. Juas, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Willy Purnasamadi. Saya sangat mengapresiasi karyanya, karya sebagai seorang aktivis pro demokrasi dan juga seorang akademisi. Dalam proses ini yang saya harapkan dari Dr. Willy adalah Dr. Willy mulai menghayati ada satu konsep kunci, dan itu tercermin dalam praktek membuat disertasi ini, yaitu I beg to differ. Izinkan saya untuk berbeda. Dan dalam demokrasi dan dalam dunia akademik itu adalah kata kunci yang kita jaga kesuciannya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih Dr. Juas. Selanjutnya Dr. Herlambang. Terima kasih pimpinan sidang. Profisiat pada Dr. Willy Purnasamadi. Jadi saya ini teringat baca disertasi Anda itu sampai kesimpulan terakhir, beberapa baris dari bawah itu adalah kritik terhadap hukum. Anda kritik terhadap rule of law nggak ada gunanya, good governance tidak banyak berfungsi, dan seterusnya ya. Tapi saya justru sejalan dengan pikiran itu, dan itu yang kemudian menggerakkan kami di UGM. Kebetulan saya dulu afiliasinya masih di Erlangga, sekarang sudah di UGM. Kami mendorong pusat studi baru, Law and Social Justice. Salah satunya adalah kajian Law and Social Movement. Jadi Anda mungkin akan menjadi resource person yang kita minta untuk menasehati dalam konteks itu bagaimana. Saya kira itu selamat atas pencapaian gelar doktor ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Herlambang. Dr. Willy,
lega kelihatannya ya, langsung dengan Mas Herlambang. Dr. Philip masih di Zoom, Mas Philip? Ya, siap Pak Ketua. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Willy dan saya kira sumbangannya besar sekali melakukan otokritik terhadap apa yang diyakini oleh Dr. Willy selama ini sebagai aktivis dan kemudian menuliskannya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ada karya-karya yang melanjutkan dan juga Dr. Willy menjadi semakin produktif di sisi pemikiran dan juga di sisi aktivisme empirik. Selamat. Terima kasih Mas Philip. Terakhir Dr. Arif Zito, saya persilakan orasinya, monggo Dr. Zito. Selamat Dr. Willy, saya senang, saya bangga karena akhirnya Anda berjuang lama di UGM menemani komunitas ini akhirnya berhasil. Dan itu satu kebanggaan karena kerja kelas kolektif bersama-sama. Saya memberi catatan bahwa setiap karya naskah akademik berupa disertasi, ketika selesai diuji, disitulah mengalami kematian. Dia akan bisa dihidupkan lagi jikalau Anda punya ide-ide baru yang lebih progresif ke depan yang akan membawa Anda pada intelektual kolektif. Intelektual kolektif itu bisa dibangun jika Anda menyemai di berbagai tempat, dengan profesi apapun, dengan berbagai ragam tantangan. Saya yakin Anda bisa lakukan itu selama berpegang pada intelektual kolektif. Selamat, Bung. Terima kasih. Terima kasih, Mas Cito. Yang mengucapkan selamat bukannya Mas Cito tadi, ayam jagonya juga mengucapkan selamat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruang ujian pada hari ini maupun yang hadir di forum Zoom. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, perkenankan atas nama keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Willy Purna Samadi serta keluarga, rekan kolega tentu saja, ucapan selamatnya luas ini Mas Willy, dan juga secara khusus kepada promotor, kopromotor yang luar biasa bekerja keras dengan Mas Willy, termasuk terima kasih dan sekaligus doa kepada senior kita bersama, almarhum Mas Cornelis Lee yang saya kira juga menjadi bagian sangat penting dari proses disertasi ini, dan tentu selamat kepada tim penguji yang sudah memberikan catatan-catatan kritisnya atas disertasi ini. Saudara Willy, Anda secara otomatis sekarang menjadi anggota Kagama, keluarga alumni UGM. Jadi jangan lupa menghafalkan Mars UGM sekaligus Mars Kagama. Kalau belum tahu nanti tanya saya ya. Oke, saya sebutkan. Setelah itu juga Anda juga menjadi anggota Kavis Polgama. Mudah-mudahan nanti kita terus berinteraksi. Dan dengan ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, Dr. Willy Purna Samadi adalah doktor yang ke-5.385 yang lulus dari Universitas Gadjah Mada. Jadi selamat sekali lagi Dr. Willy dan Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap syukur alhamdulillah, dengan ini rapat ujian terbuka saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Willy Purna Samadi, disilakan untuk menempatkan diri dan berfoto bersama tim penguji. Mas Wawan foto dulu itu. Mau buat KTP dia. Sari kopi-kopinya nggak keluar ini ya, Mak? Iya, anu nih kelemahannya daring itu kok. Kelemahannya daring itu kopinya gosen. Kopinya gosen. Gosen. Gosen itu biasanya gosong.
Mas Boni, kita ngopi di padepokannya Ari Sujito ini loh. Iya ini si Mas Bro Philip ini pernah loh ke tempatku. Oh Mas ya? Boni, Hah? Mas Boni, Mas Aris, ini pernah nih Mas dapat kunjungan agung dari Direktur CSIS. Perlu kita ajak lagi ini, Bon. Iya, Itu iya. tempat, Bon. Siap. Menu ada apa? Kopi dari Moskow ada, Brasil ada, Tapi kita Lampung ada. perlu hati-hati juga, Riz. Ada oligarki di belakangnya kayaknya. Iki apa meneh iki? Oligarki sosialis. Mas Boni ini lama nggak ketemu loh. Ini Mas Aris. Iya, Itu patut diduga bersembunyi di Prof. mana. Purwo, monggo disilakan. kita patungan lah untuk Willy supaya potong rambut ya. Iya, iya itu. Disorientasi mungkin. Pak Purwoi foto mewakili NU gitu. Ini semua dikait-kaitin semua. Kita loh. Itu badai anu apa? Kemarin ya, Munas apa? Muktamar. Muktamar. Baik, terima kasih hadirin yang kami hormati. Demikian tadi telah kita saksikan bersama ujian terbuka promosi dokter bagi Saudara Willy Purna Samadi. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Willy Purna Samadi dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Akhir kata terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Mas Boni, Mas Aris, Mas Philip. Mas Aris, Mas Philip. Yo, sampai ketemu lagi. Ada Mbak Dani segala tadi ya. Kontak-kontak ya. Ya. Oke, Mas Philip. Yuk, aku Sampai ketemu Mas. Sehat-sehat ya.